Langit Istanbul sore itu berwarna kelabu, seakan ikut memanaskan suasana di dalam Stadion Karayolari Sport. Di luar lapangan, ribuan penonton berdesakan masuk, suara mereka membentuk gelombang sorak yang memantul di dinding beton tua. Bagi sebagian pemain, ini hanyalah pertandingan rutin. Tapi bagi Megawati Hangestri, ini adalah panggung ujian yang akan menentukan harga dirinya di tanah asing. Dari balik pintu lorong, Mega melangkah perlahan ke arena. Sepatunya menyentuh lantai kayu yang dingin, setiap langkah memantulkan suara sepatu karet yang tajam. Namun suara itu tenggelam di tengah riuh ejekan penonton tuan rumah yang sudah menunggu. "Hei, balik saja ke Asia. Ini bukan tempatmu," teriak seorang pria dari barisan depan, disambut tawa sekelompok supporter. Mega hanya menatap lurus. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Tetapi di dadanya, darahnya berdesir cepat. Ia tahu, setiap ejekan yang dia terima bukan hanya untuknya, tapi untuk bendera merah putih yang diam-diam ia bawa di hatinya. Ia adalah satu-satunya pemain Indonesia di liga ini, dan hari ini, semua mata mengawasinya. Di sisi lapangan, tim Manisa BBSK mulai melakukan pemanasan. Pelatih Tosun menepuk bahu Mega singkat, seolah berkata, "Tenang, fokus pada bola." Tapi suara bising di tribun terlalu dekat, terlalu menusuk. Seseorang bahkan berteriak, "Lihat saja, dia akan tumbang sebelum set kedua." Mega menarik napas panjang. Ia teringat kembali pada perjalanan panjangnya, dari lapangan pasir kecil di kampung, hingga panggung internasional ini. Setiap peluh yang menetes, setiap luka di lututnya, adalah tiket menuju tempat ini. Dan ia tidak akan membiarkan satupun orang menganggap perjuangannya sia-sia. Peluit pemanasan terdengar. Mega berlari kecil, merasakan otot-ototnya mulai panas. Di setiap smash percobaannya, ia membayangkan wajah orang-orang yang meremehkannya. Semakin kencang ejekan, semakin tajam tatapannya ke arah lawan yang sedang melakukan passing di sisi seberang net. Penonton Karayolari mulai menyanyikan chant khas mereka, keras, sengaja memecah fokus tim lawan. Namun Mega hanya memutar pergelangan tangannya, seolah menyalakan mesin dalam dirinya. Ia tahu, cara terbaik membungkam mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan poin. Saat MC Stadion memperkenalkan pemain satu persatu, tepuk tangan riuh menyambut nama-nama pemain Turki. Lalu, nomor 12. Dari Indonesia, Megawati Hangestri. Sorakan berubah jadi siulan ejekan. Mega hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan pertanda ramah, tapi janji balas dendam di lapangan. Bola pertandingan diletakkan di meja wasit. Mega menunduk, mengikat tali sepatunya lebih kencang. Suara ejekan memudar di telinganya, berganti dengan degup jantungnya sendiri. Ini bukan lagi tentang menang atau kalah, tapi tentang membungkam ribuan lidah yang menganggapnya tak pantas berada di sini. Saat peluit pertama berbunyi, Mega mengangkat kepala. Di matanya, lapangan ini bukan sekadar arena voli. Ini medan perang, dan ia siap bertarung, meski harus dengan darah, keringat, dan air mata. Bola pertama sudah di udara, tapi Mega belum mengeluarkan semua taringnya. Dari luar, ia terlihat tenang, bahkan sempat melempar senyum kecil saat lawan menatapnya sinis. Senyum itu bukan tanda lemah, melainkan topeng yang menutupi api yang mulai membakar di dalam dirinya. Di antara deru sorakan penonton, Mega mencuri satu detik untuk melihat ke tribun. Seorang anak kecil mengibarkan bendera Indonesia kecil-kecilan, duduk di barisan belakang. Matanya berbinar, seperti berkata, "Kak Mega, aku percaya sama kamu." Senyum Mega menjadi lebih tajam, ia tahu, setiap poin yang ia cetak akan menjadi hadiah untuk anak itu. Servis dari Karayolari mengarah tepat ke zona Mega. Ia menerima bola dengan passing bersih, meski dua pemain lawan sudah menunggu untuk memblokir. Set pertama, Mega tidak memaksakan smash, hanya mengirim bola tipuan yang membuat lawan lengah. Tepuk tangan kecil terdengar dari kubu Manisa, tapi Mega tetap datar. Pelatih Tosun dari pinggir lapangan berteriak, "Simpan tenagamu. Waktu akan datang."
Mega hanya mengangguk. Ia tahu, pertarungan ini adalah maraton, bukan sprint. Ejekan masih datang, tapi ia biarkan semua itu menumpuk menjadi bahan bakar. Di poin berikutnya, Karayolari mengirim serangan cepat. Mega melompat tinggi untuk blok, bola mental jauh ke udara, tapi jatuh di garis lawan. Skor imbang. Sekilas, Mega menatap pemain opposite lawan, memberi tatapan dingin yang membuat gadis itu menelan ludah. Stadion mulai terbelah, ada yang terus mencibir, tapi ada pula yang mulai terkesima dengan ketenangan Mega. Di benaknya, ia mengulang pesan ibunya, tak perlu teriak untuk membuktikan dirimu. Biar permainanmu yang bicara. Kata-kata itu seperti mantra, menahan emosinya agar tak meledak terlalu cepat. Karayolari mencoba strategi licik, mengarahkan semua bola ke Mega untuk menguras tenaganya. Smash keras, bola silang, bahkan servis shot yang memaksa Mega maju mundur. Tapi setiap kali bola datang, Mega menjawab dengan akurasi yang membuat lawan frustrasi. Senyum itu tetap ada di wajahnya, senyum yang kini mulai membuat lawan merasa tidak nyaman. Mereka mulai sadar, senyum itu bukan bentuk keramahan, melainkan peringatan sebelum badai datang. Saat set pertama mendekati akhir, Tosun memberi kode dari pinggir lapangan. Mega mengangguk pelan. Api di dalam dirinya sudah siap meledak. Ia menatap net, lalu ke arah lawan. Jantungnya berdetak kencang, tapi tubuhnya terasa ringan, seperti siap terbang. Peluit dibunyikan untuk rally berikutnya. Mega melangkah ke posisi, jemari tangannya meremas celah di telapak, siap untuk smash pertama yang akan membuat seluruh stadion Istanbul terdiam. Tosun memberi isyarat cepat, set tinggi, cepat, dan langsung ke Mega. Setter Manisa mengangguk, lalu posisi formasi berubah. Penonton Karayolari yang paham pola permainan langsung bersorak mengejek, seolah sudah tahu Mega akan diblok habis-habisan. Bola pertama di rally ini datang dari servis keras Karayolari. Libero Manisa menahan dengan passing rapi, bola melayang ke tangan setter. Waktu seakan melambat saat bola itu terangkat tinggi, sempurna untuk disambut Mega. Mega melangkah 2 kali, lalu meloncat. Lututnya tertekuk, tubuhnya melayang di udara. Matanya mengunci ke arah Irem Gunes, opposite lawan yang terkenal dengan blok tingginya. Mereka saling menatap, dan di detik itu, Mega tahu ia harus menghancurkan kepercayaan diri Irem. Saat tangannya menyentuh bola, tenaga yang ia kumpulkan sejak awal pertandingan meledak. Smash itu keluar seperti petir, memecah udara dengan suara "DUUAK" yang menggema di seluruh stadion. Bola itu menghantam dada Irem Gunes begitu keras hingga ia mundur setapak, hampir kehilangan keseimbangan. Bola jatuh tepat di garis depan Karayolari, tanpa ada satupun pemain yang sempat bereaksi. Hening. Untuk sepersekian detik, seluruh stadion benar-benar terdiam. Ejekan yang tadi memenuhi udara hilang, berganti tatapan kaget dari ribuan pasang mata. Lalu terdengar suara teriakan, "Yes!" dari kubu Manisa. Mega mendarat dengan satu lutut, lalu bangkit pelan. Tatapannya dingin, tanpa senyum. Ia memandangi tribun lawan seolah berkata, "Ini baru permulaan." Di bangku cadangan, rekan-rekannya berdiri memberi tepuk tangan. Wajah Irem memerah, bukan hanya karena benturan, tapi juga karena malu. Ia mencoba tertawa untuk menutupi rasa sakit, tapi pandangan matanya jelas menunjukkan bahwa smash itu telah meruntuhkan sedikit rasa percaya dirinya. Penonton mulai bersuara lagi, tapi kali ini nadanya berbeda, lebih banyak gumaman takjub daripada ejekan. Beberapa bahkan bertepuk tangan, meski malu-malu. Mega merasakan perubahan kecil ini, dan ia tahu, satu serangan saja sudah mengubah arah permainan. Peluit berbunyi untuk rally berikutnya. Mega menghela napas, merasakan darahnya berdesir lebih cepat. Ia belum selesai. Smash tadi hanyalah peringatan, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Smash Mega barusan membuat suasana stadion berubah, tapi Karayolari bukan tim yang mudah dipatahkan. Pelatih mereka langsung memberi instruksi cepat, wajahnya tegang. "Hantam dia, jangan beri ruang untuk bernapas."
teriaknya dari pinggir lapangan. Servis berikutnya dilancarkan oleh Karayolari dengan kekuatan penuh, bola meluncur deras tepat ke arah Mega. Ia berhasil menerima, tapi sentuhannya sedikit goyah, memaksa setter Manisa melakukan set buru-buru. Lawan mencium celah itu. Serangan balik mereka datang seperti badai, smash keras ke sisi kiri, lalu quick attack ke tengah. Mega berlari menutup celah, melompat untuk blok, tapi bola membentur ujung jarinya dan keluar lapangan. Skor berubah, penonton tuan rumah kembali berteriak liar. Karayolari mulai menyerang Mega secara langsung. Smash silang diarahkan tepat ke dadanya, bola-bola tajam menghujam tubuhnya, memaksa Mega terjatuh 2 kali berturut-turut. Setiap kali ia jatuh, tribun bersorak mengejek, suara mereka menusuk telinga. Puncaknya terjadi di rally keempat. Bola cepat dari setter lawan melesat rendah. Mega melompat untuk blok, tapi mendarat dalam posisi kurang sempurna, lutut kanannya membentur lantai keras. Rasa perih langsung menjalar, darah mulai merembes dari luka lama yang terbuka. Tosun berdiri dari kursi pelatih. Mega, keluar dulu, istirahat, serunya. Tapi Mega hanya menggeleng, menatap pelatihnya dengan mata penuh perlawanan. Belum, coach. Ini belum selesai, jawabnya singkat. Rasa sakit di lututnya seperti bara yang membakar semangatnya. Ia tahu, keluar dari lapangan berarti memberi sinyal kepada lawan bahwa mereka berhasil mematahkan mentalnya, dan itu adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan. Karayolari mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mengirim smash bertubi-tubi ke arah Mega, berharap ia tak sanggup membalas. Namun meski setiap langkahnya terasa nyeri, Mega tetap bertahan, mengirim passing bersih, bahkan memblok sekali. Penonton yang tadi bersorak mulai melihat hal berbeda. Perempuan yang berdiri di seberang net itu bukan hanya seorang pemain voli biasa, tapi petarung yang menolak menyerah meski tubuhnya berdarah. Saat peluit set pertama berbunyi menandakan Karayolari unggul, Mega berjalan pelan menuju bench. Lututnya sakit, napasnya berat, tapi matanya tetap tajam. Dalam hati ia berjanji, set berikutnya bukan lagi tentang bertahan, tapi menyerang. Di bangku cadangan, fisioterapis Manisa dengan cepat membersihkan luka di lutut Mega. Perban putih dililitkan erat, menahan darah yang terus merembes. Raut wajah Mega tetap datar, hanya matanya yang menatap lurus ke lantai, menyimpan bara yang siap meledak. Tosun duduk di depannya. Mega, aku tahu kamu ingin bertahan. Tapi kamu bukan mesin. Lututmu belum selesai berbicara. Mega memotong tegas, coach, kalau aku keluar, kita kalah. Kalimat itu terdengar dingin, tapi mengandung keyakinan penuh. Rekan-rekannya di bangku memberi tepukan di punggung, satu persatu. Mereka tahu, Mega bukan sekadar pemain asing di tim ini, dia adalah penggerak ritme, denyut nadi yang menghidupkan semangat seluruh skuad. Peluit tanda dimulainya set kedua berbunyi. Mega berdiri, menarik napas panjang, lalu melangkah ke lapangan. Setiap langkahnya terasa perih, tapi ia membiarkan rasa sakit itu menjadi pengingat bahwa ia masih hidup dan masih punya tujuan. Karayolari mencoba mengulang taktik sebelumnya, membombardir Mega. Smash keras diarahkan ke sisinya, tapi kali ini ia sudah siap. Dengan perban di lutut, ia melompat menutup net, menepis bola lawan keluar lapangan. Tepuk tangan menggelegar dari bangku Manisa. Ayo, Mega, teriak Tosun dari pinggir. Energi itu menular, setter Manisa mulai memberikan lebih banyak set ke arah Mega, dan setiap kali ia memukul bola, suaranya menggema seperti cambuk yang memecah udara. Skor perlahan mendekat, penonton tuan rumah mulai gelisah, sorakan mereka terdengar lebih seperti teriakan panik. Mega tidak menghiraukan, di matanya hanya ada net, bola, dan lawan yang harus ia tumbangkan. Di satu rally panjang, Mega terjatuh lagi saat melakukan diving. Lututnya menghantam lantai, membuat perbannya ternodai darah. Tapi ia langsung bangkit, tanpa memberi kesempatan lawan mencetak poin. Penonton terdiam sejenak, menyadari gadis ini bermain seakan nyawanya dipertaruhkan.
Poin penentu set kedua datang lewat smash Mega yang menghantam blok lawan dan memantul keluar. Manisa menang tipis 26-24. Mega mengepalkan tangan, menatap tribun lawan dengan tatapan yang berkata, "Kalian belum lihat apa-apa." Saat ia kembali ke bench, Tosun tersenyum tipis. "Itu gila," katanya. Mega hanya menjawab singkat, "Belum gila sepenuhnya, coach. Set berikutnya, kita buat mereka ingat nama kita." Set ketiga dimulai dengan ketegangan yang bisa dirasakan bahkan dari bangku penonton paling belakang. Skor imbang 1-1 membuat kedua tim tahu, set ini akan menjadi kunci moral. Karayolari mencoba kembali mendominasi, tapi Mega sudah berada di mode berbeda. Servis pertama lawan mengarah tajam ke pojok. Mega meluncur dengan diving cepat, bola nyaris menyentuh lantai tapi ia selamatkan dengan satu tangan. Passing itu memberi peluang untuk serangan balik cepat, dan Manisa mencuri poin pembuka. Sorakan kecil dari kubu pendukung tim tamu mulai terdengar lebih berani. Karayolari membalas dengan smash keras dari middle blocker mereka. Bola melewati blok pertama, tapi Mega sudah bersiap di belakang. Ia menahan bola itu dengan receive sempurna, seolah berkata, "Tidak hari ini." Rally demi rally berlangsung ketat. Mega menjadi pusat perhatian, tidak hanya mencetak poin, tapi juga menyelamatkan bola-bola mustahil. Setiap diving, setiap blok, setiap spike, terasa seperti pukulan balas dendam terhadap semua ejekan di awal pertandingan. Skor tetap ketat di angka 15-15. Tosun memberi isyarat untuk memainkan pola cross set, umpan silang yang membuat lawan kehilangan jejak arah serangan. Bola tinggi diberikan ke Mega, ia melompat dari posisi yang nyaris mustahil dan menghantam bola lurus ke tengah lapangan lawan. Tepuk tangan dari tribun mulai memecah dominasi suara supporter tuan rumah. Karayolari mulai terlihat frustrasi. Smash mereka semakin terburu-buru, blok menjadi tidak disiplin. Mega memanfaatkan itu, 2 kali berturut-turut ia melakukan tip ringan di sela blok, membuat lawan jatuh tersungkur. Saat skor 23-22 untuk Manisa, stadion mulai tegang. Penonton berdiri, beberapa menutup mulut dengan tangan. Mega mengambil posisi untuk serve, bola ia putar perlahan di tangannya, lalu meluncurkan servis tajam yang memantul di garis belakang, es yang nyaris tak bisa diterima. Set point untuk Manisa. Lawan berusaha memaksakan rally panjang, tapi Mega menutupnya dengan blok tunggal yang memantulkan smash lawan ke dalam lapangan mereka sendiri. Peluit berbunyi, Manisa unggul 2-1. Mega berlari kecil ke arah rekan-rekannya, senyum kali ini lebar, tapi bukan senyum kemenangan total, lebih seperti senyum pemburu yang baru mencium aroma darah. Ia tahu, satu set lagi akan mengubah sejarah pertandingan ini. Di bench, Tosun hanya menggeleng sambil tertawa kecil. "Kau gila," katanya. Mega mengencangkan perbannya lagi, menatap net seolah itu adalah gerbang menuju kemenangan. "Coach," ujarnya, "set berikutnya, kita buat mereka menyerah sebelum poin." Terakhir, set keempat dimulai dengan udara yang begitu tebal, seakan seluruh stadion menahan napas. Karayolari tahu mereka tak boleh kalah di set ini, dan mereka memilih satu target utama, menghancurkan Megawati Hangestri. Irem Gunes, opposite andalan mereka, berjalan mendekati net. Tatapannya menusuk, penuh amarah yang dipendam sejak smash keras Mega di set pertama. Mega membalas tatapan itu tanpa berkedip, ekspresinya dingin seperti es. Rally pertama menjadi ajang saling ukur kekuatan. Smash Irem menghantam blok Mega, bola mental tinggi ke udara. Beberapa detik kemudian, Mega membalas dengan spike keras yang membuat Irem terpaksa mundur 2 langkah. Penonton berteriak, sebagian kagum, sebagian panik. Karayolari mulai memaksa pola one-on-one, menciptakan duel langsung di udara antara kedua bintang ini. Setiap bola tinggi ke arah Mega disambut blok tunggal Irem, dan setiap bola untuk Irem dihalangi Mega. Ini bukan sekadar pertandingan, ini duel ego. Skor terus berjalan seimbang. Setiap kali Mega mencetak poin, Irem membalas dengan kekuatan ganda.
Dentuman bola di lantai terdengar seperti palu perang, memukul jantung setiap orang yang menonton. Di satu rally panjang, Mega melompat untuk spike, tapi Irem berhasil membloknya sempurna. Penonton meledak bersorak. Irem tersenyum tipis, tapi Mega hanya menatapnya sambil mengangguk pelan, sebuah isyarat bahwa pertempuran belum selesai. 2 poin kemudian, kesempatan itu datang. Setter Manisa mengirim set tinggi ke Mega. Irem sudah siap, tubuhnya melayang di udara. Namun Mega memutar pergelangan tangan di detik terakhir, mengirim bola tajam ke sudut yang tak terjangkau. Poin untuk Manisa. Tatapan mereka kembali bertemu di udara, tidak ada kata, tapi bahasa tubuh mereka berkata banyak. Mega seperti berkata, kau tidak akan menutupku selamanya. Irem membalas dengan sorot mata, kita lihat saja nanti. Duel ini mulai memecah fokus penonton dari skor pertandingan. Semua mata tertuju pada setiap kali Mega dan Irem melayang di udara. Bahkan komentator pertandingan menyebutnya sebagai Battle of the Titans. Saat set keempat mendekati akhir, skor imbang 24-24, Mega tahu satu hal, pemenang duel ini akan memegang kendali. Dan di lubuk hatinya, ia bertekad duel ini harus ia menangkan, apapun yang terjadi. Set kelima dimulai seperti perang terbuka. Skor berjalan cepat, tanpa ada tim yang mau menyerah. Nafas para pemain mulai terdengar berat, tapi tatapan Mega tetap tajam, seolah setiap poin adalah tarikan nafas terakhirnya di bumi. Karayolari mengambil keunggulan 8-6 saat pergantian lapangan. Sorakan penonton tuan rumah memecah udara, lagu-lagu kemenangan mereka mulai terdengar lagi. Mega hanya menunduk sebentar, lalu menatap scoreboard, ia tahu, ini waktunya meledak. Tosun memberi sinyal dari pinggir lapangan. Strategi berubah, semua serangan diarahkan ke Mega, memaksanya menjadi ujung tombak di setiap rally. Tekanan itu besar, tapi Mega justru tersenyum tipis, tanda bahwa ia sudah siap. Smash demi smash ia lepaskan. Setiap bola yang menghantam lantai lawan disambut sorak keras dari kubu Manisa. Skor berbalik menjadi 12-11 untuk Manisa, dan stadion mulai merasakan ketegangan yang hampir menyakitkan. Karayolari memaksakan jus, membuat skor menjadi 14-14. Saat itu, setiap orang tahu, 2 poin lagi akan menentukan segalanya. Mega menatap rekan setimnya dan berkata singkat, 1 poin dari kita, 1 poin dari aku. Selesai. Rally panjang dimulai. Bola melewati net lebih dari 10 kali, pemain diving ke segala arah. Mega melompat menutup blok, lalu mundur untuk receive, kemudian berlari ke depan untuk spike. Ia memukul bola keras ke arah libero lawan, poin. Skor 15-14. Match point Manisa. Stadion bergetar. Penonton berdiri. Tosun memberi isyarat untuk set tinggi terakhir. Setter mengirim bola sempurna ke Mega. Ia melayang, tubuhnya di udara terasa seperti berhenti sejenak. Lalu, DUARR, bola menghantam lantai Karayolari tepat di garis belakang. Peluit berbunyi. Pertandingan selesai. Mega terjatuh ke lutut, mengangkat kedua tangannya ke udara. Rekan-rekannya berlari memeluknya. Beberapa berteriak, beberapa menangis. Penonton tuan rumah terdiam beberapa detik, lalu sebagian berdiri memberi tepuk tangan. Mega berhasil membungkam ejekan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan permainan yang akan mereka ingat selamanya. Di tengah pelukan tim, Mega menatap tribun, mencari anak kecil yang mengibarkan bendera Indonesia di awal pertandingan. Ia menemukannya, dan kali ini, ia tersenyum penuh, senyum kemenangan yang lahir dari darah, keringat, dan air mata. Stadion masih bergemuruh, tapi suara di telinga Mega terasa seperti gema jauh. Ia berdiri di tengah lapangan, napasnya memburu, lututnya nyeri, dan keringat bercampur darah di perban yang mulai longgar. Namun, di wajahnya terpampang senyum yang tak bisa dihapus oleh rasa sakit. Rekan-rekannya satu persatu memeluknya erat. Kau gila, Mega, kata Tosun sambil menepuk bahunya. Mega hanya tertawa kecil, suaranya serak, yang gila itu kalian, percaya padaku sampai akhir.
Irem Güneş berjalan mendekat, wajahnya lelah, matanya merah. Ia mengulurkan tangan, Mega menyambutnya. Tidak ada kata-kata panjang, hanya tatapan saling menghormati, dua petarung yang mengakui kekuatan satu sama lain. Di tribun, anak kecil yang tadi mengibarkan bendera Indonesia melompat kegirangan. Mega mengangkat tangan dan melambaikan ke arahnya. Senyum anak itu membesar, seolah kemenangan ini adalah miliknya juga. Air mata mulai menetes di pipi Mega. Bukan karena rasa sakit, tapi karena perasaan lega yang membanjiri. Semua ejekan di awal pertandingan kini berubah menjadi tepuk tangan. Semua keraguan berubah menjadi pengakuan. Media Turki mulai mengerumuni sisi lapangan, kamera mengarah pada Mega. Mikrofon disodorkan, namun ia menunduk sebentar sebelum berkata singkat, "Ini untuk Indonesia." Kata-kata itu membuat sebagian penonton terdiam dan sebagian lagi bersorak. Di bench, beberapa pemain Manisa menangis. Mereka tahu ini bukan sekadar kemenangan liga, ini kemenangan yang membangun semangat dan reputasi tim mereka. Mega telah menjadi simbol keberanian di tengah tekanan besar. Mega duduk di lantai lapangan, mengikat kembali perbannya yang longgar. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena momen ini terlalu besar untuk disimpan sendirian. Seorang staf tim memberinya bendera Indonesia kecil. Mega merentangkannya tinggi-tinggi di tengah lapangan Istanbul, di hadapan ribuan pasang mata. Bendera itu berkibar, seolah berkata bahwa seorang gadis dari ujung timur dunia baru saja menaklukkan panggung asing. Peluit akhir sudah lama berbunyi, tapi gema kemenangan itu masih terasa di udara. Mega memejamkan mata sebentar, membiarkan air mata terakhirnya jatuh. Ia tahu, hari ini namanya telah terukir di hati banyak orang, di Turki, di Indonesia, dan di setiap tempat yang percaya bahwa mimpi bisa mengalahkan segalanya. Malam mulai turun di Istanbul. Lampu-lampu stadion masih menyala terang, memandikan lapangan yang baru saja menjadi saksi pertempuran luar biasa. Di tengahnya, Megawati berdiri, masih memegang bendera Indonesia yang berkibar di tangannya. Media dan fotografer terus membidik setiap gerakannya. Mereka tahu, malam ini adalah sejarah, bukan hanya untuk Manisa BBSK, tapi juga untuk Liga Voli Turki. Sosok asing dari Asia Tenggara baru saja menaklukkan salah satu tim terkuat di tanah ini. Di ruang ganti, suasana seperti pesta kecil. Tawa, pelukan, dan ucapan terima kasih saling bersahutan. Namun Mega hanya duduk di pojok, menatap sepatunya yang penuh debu dan noda darah. Ia membiarkan momen ini meresap perlahan ke dalam hatinya. Pelatih Tosun datang mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Kau bukan hanya pemain terbaik malam ini. Kau adalah jiwa dari pertandingan ini." Mega mengangkat kepala, menatap Tosun, lalu mengangguk pelan. Berita mulai membanjiri media sosial. Video smash Mega yang menghantam Irem Güneş berulang kali diputar, dibagikan, dan dikomentari ribuan orang. Tagar-tagar petir dari timur menjadi tren di Turki dan Indonesia. Mega membuka ponselnya, menemukan pesan dari ibunya di kampung, "Kamu sudah buktikan, nak. Dunia tahu siapa kamu." Matanya memanas lagi, tapi kali ini ia membiarkan air mata itu jatuh tanpa ragu. Di luar stadion, beberapa supporter Karayolari menunggu. Mereka bukan untuk mengejek, tapi untuk meminta tanda tangan dan berfoto. Mega melayani mereka dengan senyum tulus, membuktikan bahwa kemenangan tidak membuatnya tinggi hati. Malam itu, di jalanan Istanbul, nama Megawati Hangestri dibicarakan di kafe, di taksi, bahkan di televisi nasional. Kisahnya menjadi inspirasi tentang bagaimana seorang gadis dari negeri jauh bisa membungkam ribuan suara hanya dengan kerja keras dan hati baja. Mega menatap keluar jendela bus tim saat mereka kembali ke hotel. Lampu-lampu kota berkilau, tapi yang ia lihat dalam pikirannya adalah lapangan kecil di kampung tempat semuanya dimulai. Perjalanannya belum berakhir, tapi ia tahu, salah satu bab terbesarnya telah ia tulis di sini. Dan di Istanbul, di tengah dinginnya malam, lahirlah sebuah legenda tentang Megawati Hangestri, petir dari timur yang menggemparkan Turki,
membungkam ejekan, dan menanamkan kebanggaan untuk jutaan hati di tanah airnya.